Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Surada, dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali hari ini bersama saya Muhammad Amin dalam live talk show kita pada pagi hari ini, Mitra Surada. Dan pada hari ini kita mengangkat sedikit tema yang berbeda, yaitu tentang kebudayaan yang ada di Karawang. Dan tentunya Mitra Surada ini sudah hadir dua narasumber kita. Mengingat Kabupaten Karawang ini akan menggelarkan sebuah event kebudayaan ya. Ada event kompetisi Bino Jakrama Pedalangan 2024 di Kabupaten Karawang. Dan saat ini Mitra Surada sudah bergabung bersama kami dua narasumber. Ada dari Dinas Kebudayaan di Sparbud, ada Kepala Bidang Kebudayaan di Sparbud Kabupaten Karawang. Ini ada Bapak Waya Kamila. Selamat pagi Bapak. Kemudian juga ada satu dalang Dalang kondang juga. Di Kabupaten Karawang ada Dalang Iman R. Supriyadi. Selamat pagi Pak Dalang. Ya, Mitra Surada, dua narasumber ini kita nanti akan mengupas jelang event Bino Jakrama Pedalangan 2024 khususnya di Kabupaten Karawang. Baik Mitra Surada, langsung saja kita memasuki tema dalam live talk show pagi hari ini. Ya, ini terkait dengan kompetisi Bino Jakrama Pedalangan 2024. Yang akan digelar atau dilaksanakan ini pada Kamis 15 sampai 16 Mei 2024. Dan langsung saja Mitra Surada untuk lebih jelasnya kita tanyakan langsung kepada Pak Waya. Oh ya, ini mungkin sebentar lagi nih Pak. 15-16 Mei 2024 ini tinggal menghitung hari. Oh ya, 1 minggu lagi. 1 minggu lagi. 2 hari lagi. Mungkin bisa dijelaskan dulu nih Pak. Ini event kompetisi ini seperti apa sih Pak? Yang pertama yaitu program dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang, khususnya bidang budaya, akan mengadakan sebuah event yang memang event ini dilaksanakan 1 tahun sekali ya. Untuk tingkat Bino Jakrama, itu tingkat Kabupaten Karawang yang dilaksanakan pada tanggal 15 sampai 16 Mei. Kegiatan ini akan diikuti oleh para dalang yang ada di Kabupaten Karawang. Yaitu 11 dalang yang akan ikut kompetisi Bino Jakrama. 11 dalang? 11 dalang yang akan ikut. Ya. Nanti yang akan hadir juga dari beberapa komunitas tentang pencinta wayang golek ya. Bukan saja dari Karawang, dari luar Karawang, Bekasi, yang kabupaten terdekat termasuk Bandung juga. Mereka akan hadir di acara event tahunan di Kabupaten Karawang ini. Ini tingkat kabupaten ya Pak? Tingkat Kabupaten Karawang ini untuk mempersiapkan tingkat provinsi tahun depan. Ya. Jadi ada beberapa kompetisi di pedalangan di Karawang. Yang pertama itu kompetisi namanya Festival Dalang Remaja. Kemarin kita sudah melakukan tahun yang lalu, kemudian tahun sekarang kita akan adakan Bino Jakrama. Kemudian berikutnya nanti kita mempersiapkan juga untuk tingkat nasional dalang anak. Atau dalang bocah. Jadi ada 3 ya. Pertama itu dalang dewasa, dalang remaja, kemudian dalang anak atau dalang bocah. Ini ada anak juga Pak ya? Ada anak. Tentunya ini sangat menarik juga. Mungkin ini salah satu bentuk pembibitan begitu ya Pak ya? Mitra Surada, mungkin kita akan menyapa nih kepada dalang kita satu ini. Sudah ada Pak Iman. Pak Iman gimana kabarnya Pak? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak, ini sebentar lagi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Waya, event bergengsi ya Pak ya, salah satu event bergengsi di Kabupaten Karawang. Ini melihat adanya event ini karena kita tahu di zaman ini ya Pak ya, modernisasi saat ini, tapi Dinas Perhubungan juga masih melaksanakan kegiatan seperti ini. Ini mungkin tanggapannya dulu dari Pak Dalang seperti apa? Ya, buat saya, terutama pertama sebagai insan pedalangan, dan juga yang berkiprah dalam bidang pedalangan yang merasa sangat termotivasi karena dengan adanya langsung terjun dari pihak dinas, terutama dinas di Sparbud, ini sangat memberikan semacam power buat kami pada insan pedalangan. Yang sementara ini ya beberapa dekade ke belakang ya sangat kekurangan perhatian, sekarang malah sangat diberikan di istilahnya mendapat bantuan besar, diapresiasi. Bukan hanya apresiasi tapi juga terjun langsung untuk memberikan support kepada insan-insan pedalangan. Itu sangat berarti. Terutama tadi terkait dengan masalah
animo masyarakat yang memang beberapa waktu ini ya sepertinya sudah begitu menurun tentang seni budaya lokal, terutama khususnya seni pedalangan. Tapi kami berupaya karena saya pun pribadi berkiprah di dalam organisasi pedalangan kebetulan sebagai sekretaris dalam Pepadi, organisasi Pepadi. Juga berharap besar seni pedalangan kembali bangkit. Terutama sekali yang harus kita pikirkan bukan hanya bagaimana langkahnya kita menciptakan para dalang. Menciptakan para dalang sebagai penerus yang tadi disampaikan. Juga harus kita pikirkan bagaimana kita menciptakan apresiator. Para apresiator yang memang di masyarakat kembali untuk meningkatkan animo masyarakat mencintai kembali seni tradisinya. Karena dalam istilah kata siapa lagi kalau bukan orang tradisi, orang daerahnya sendiri yang mencintainya dan juga sebagai pelakunya. Begitu. Yang tadi disebutkan juga ada dalang-dalang cilik Pak ya? Betul sekali, itu sebuah langkah. Ada kebetulan Pepadi dan juga dibantu langsung didorong oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Mendorong kami para dalang memberikan pewarisan bahasanya untuk penerus, termasuk tadi adanya semacam kursus, kursus pedalangan dalang cilik, betul sebagai aset untuk bisa pedalangan itu bangkit nanti ke depan. Baik Pak Dalang. Dalam artian memang itu sudah dilakukan ya Pak ya untuk pembibitan. Dan ini kembali lagi nih kepada Pak Kabid nih Pak Wayan. Pak, tadi seminggu lagi dikatakan. Sejauh ini persiapannya sudah sampai mana nih Pak? Persiapan yang dilakukan secara teknis ya, kita sudah mengumpulkan rapat dengan para OPD terkait yang akan mendukung acara ini. Dan memang ini sangat disupport sekali oleh Bapak Bupati. Baru pertama kali Bupati yang mensupport tentang pedalangan itu ya Pak ya. Luar biasa makanya ketika ketika Bapak Bupati ngomong A, B, C, D itu ya di media sosial memang diupload luar biasa memang. Bukan saja dari Kerawang, dari luar Kerawang, Bandung sekalipun ya boleh dikatakan jarang atau belum ada yang support Bupatinya terhadap kegiatan pedalangan ini. Jadi persiapannya yang pertama sudah kita persiapkan dari panggung kemudian lain sebagainya, kita sudah mempersiapkan di lapangan nanti, dan juga nanti akan diundang, kami undang tentunya dengan para OPD kita undang dan Perkopindo kita undang pada saat acara launchingnya atau acara seremoninya. Kemudian kita undang juga Pepadi Pusat Jakarta, Persatuan Pedalangan ya. Kemudian dari Dinas Kabupaten Kota ke Jawa Barat kita akan undang untuk mengikuti acara ini. Ini memang luar biasa. Jadi kegiatan kabupaten tapi memang kegiatannya sama dengan kegiatan provinsi ya. Sudah tingkat Pak Iman provinsi ya. Semua terlibat mungkin Pak dalang ya. Semua dalang kita undang. Gitu ya. Baik. Pak Kabid, ini acara nanti di mana Pak? Acara ini dilaksanakan di pusat kota Karawang. Kalau dalam bahasa Sunda puseur daya. Ya, puseur daya itu pusat kota. Pusat kota. Ya, Kabupaten Karawang. Dan memang ini Bapak Bupati menginginkan di situ. Awalnya memang kita ingin acara bukan di pusat kota ya. Kemudian Pak Bupati mensupport untuk di pusat kota. Memang luar biasa ini. Gitu. Berarti ini nanti terbuka untuk umum gitu terbuka ya? Untuk umum. Ya. Jadi hari pertama, kemudian malam harinya, kemudian hari yang kedua. Jadi kita maraton dua hari satu malam. Baik. Pak Kabid, tadi disebutkan apresiasi Pak Bupati tentunya sangat tinggi sekali ya terkait mungkin pedalangan di Kabupaten Karawang. Ini mungkin membedakan dengan event-event yang kemarin. Apakah ini lebih akbar atau bisa seperti apa? Luar biasa, ini lebih akbar. Ya, memang lebih akbar karena memang disebut oleh beliau, disupport ya. Lebih akbar. Memang kita setiap tahun suka ada kegiatan-kegiatan budaya ya, khususnya nih di pedalangan dan event-event yang lainnya gitu. Memang disupportnya luar biasa oleh Bapak Bupati gitu. Dan memang kami juga merasa terapresiasi dengan support Bapak Bupati ini. Ya, baik Mitra Saudara, tadi
disebutkan oleh Pak Kabid, memang ini 2 malam ya Pak ya? 2 hari ya? 1 hari 2 malam. 1 hari 2 malam. Ini kan masyarakat. Kegiatan ini juga selain kegiatan ini kan perekonomian juga jalan. Betul. Nanti kita ada stand-stand dari UMKM dan Dinkop nanti itu di situ. Karena setiap banyak kumpulnya orang di situ akan terjadi perputaran ekonomi. Sehingga kita persiapkan. Jadi dipersiapkan banget ini Pak ya. Ya Mitra Surada juga mungkin yang mendengarkan acara siaran kita pada pagi hari ini, Mitra Surada, ini memang kami melaksanakan siaran langsung dari kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karawang. Padahal lagi Pak, sebentar ya, lagi. Gimana? Jadi memang kita ini bekerja sama dengan Persatuan Pedalang Indonesia. Namanya Pepadi. Persatuan Pedalang Indonesia. Jadi mitra kerja dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan khususnya pedalangan itu Persatuan Pedalang Indonesia Pepadi Kabupaten Karawang. Ini adalah Pak Iman, ini sekretaris umumnya ya Pak Iman ya. Berarti juga ikut kompetisi juga. Oh gitu. Ya, baik, nanti kita tanya ya Pak ya. Dalam kepanitiaan. Nah, beliau ini tidak terlalu ini karena memang peserta. Gitu. Gitu nanti. Kita mendatangkan juri juga dari ISBI Bandung ya. Dari bukan main-main ini. Kita nggak ada intervensi, siapapun orangnya silakan untuk berkompetisi. Ya, jadi Mitra Surada ini sangat lengkap sekali dari sumber kita. Meskipun hanya 2 orang, ini dari Sparbudnya ada, wayang sekaligus peserta ya Pak ya. Dalang juga ada. Dan nanti kita akan tanya-tanyakan tadi juga terkait penjurian disebutkan oleh Pak Kabid. Ini harus netral ya Pak ya tentunya. Tidak harus ada campur tangan, ini harus netral. Kita hadirkan dari mana tadi Pak? Dari ISBI Bandung karena memang itu ya dari dari dosen dan doktor. Pokoknya salah satu dari memang akademisi ya. Pokoknya ada itu dari. Dan memang ini benar-benar netral. Siapapun orangnya yang nanti dipersiapkan untuk kompetisi tingkat provinsi Jawa Barat. Baik Pak Kabid. Saya ke Pak Dalang, Pak Iman. Pak Iman, tadi kita sempat menyinggung, ini mungkin sebelum sebagai peserta nih Pak ya. Betul. Masih sebagai dalang legendaris lah di Kabupaten Karawang. Pak, sejauh ini kalau untuk animo masyarakat Kabupaten Karawang terkait dengan pedalangan ya di Kabupaten Karawang, seperti apa sih Pak? Ya pada dasarnya begini ya, perkembangan budaya terutama ya itu kan tidak stagnan. Setiap budaya ada perkembangan, baik secara naik atau turun secara grafik. Ya. Tapi untuk pedalangan sebenarnya animo masyarakat masih ada, walaupun terkadang agak sedikit tersendat karena konteksnya begini. Majunya satu bentuk budaya, kesenian itu berdasarkan pertama selain animo juga konteksnya dalam pergelaran, mempergelarkan. Sedangkan dalam hal pergelaran itu berhubungan dengan masyarakat yang mempergelarkan. Juga termasuk dari pihak pemerintah juga dalam event tertentu. Terutama lebih banyak itu masyarakat. Baik. Dan juga kenapa seolah-olah animo masyarakat kurang terhadap seni pedalangan. Ya. Karena seni pedalangan dibanding dengan seni-seni yang lain itu dalam hal harga lebih tinggi. Gitu. Lebih tinggi. Jangankan yang punya kelas bahasanya, dalang yang istilahnya baru meningkat ya dalam kelas madya. Karena dalam pedalangan itu ada pertama kelas pemula, kedua madya, 3 utama dalam pedalangan itu. Untuk yang pemula saja, target harga sudah tinggi, gitu di atas sampai 7 juta sampai 10 juta. Apalagi yang madya, apalagi yang utama. Oleh karena itu, secara kita berpikir tingkat ekonomi masyarakat tidak semua bisa mencapai itu. Gitu. Sehingga terlihatnya jarang katanya karena memang nggak agak. Kalau nonton ya begitu. Yang nonton, kalau penonton gitu. Baik. Kalau penonton itu ditonton. Karena dari masyarakat khususnya Kabupaten Karawang untuk menjaga seni budaya kita masih sangat tinggi ya Pak ya. Betul sekali. Ya, Pak Dalang melihatnya seperti apa nih masyarakat untuk menjaga seni budaya di Kabupaten Karawang? Ya harapan saya itu berbentuk harapan. Untuk menjaga seni dan budaya pertama tadi adanya menciptakan apresiator masyarakat. Bagaimana langkahnya itu program masyarakat pada pemerintah setempat. Kemudian juga menciptakan kita sebagai lembaga menciptakan penerus. Sehingga tidak padam. Selain itu juga memberikan bobot
terhadap orang-orang yang kita beri pelajaran, anak-anak. Jadi punya power ke depannya tidak hanya sebagai dalang. Karena kalau kita berbicara masalah pedalangan itu sangat kompleks. Sangat kompleks. Karena dalang itu multidimensi dalam hal isi dari pedalangan. Dan juga seorang dalang diantaranya harus menguasai berbagai macam disiplin ilmu. Karena konteksnya dalang itu, kalau kita berbicara dalang, mempunyai arti pangudal piwulang. Konteksnya seorang dalang adalah pencerah. Seorang dalang itu memberikan pengudal piwulang. Piwulang itu pengajaran. Sebagai guru, tidak hanya sebagai guru dari satu bentuk formal saja, non formal, informal demikian. Idealnya demikian. Sehingga berbagai macam disiplin ilmu minimal dikuasai oleh seorang dalang. Baik. Saya kembali ke Pak Kabit nih. Pak Kabit tadi panjang lebar sudah kita jelaskan. Langsung nih Pak Dalang yang berbicara. Kalau ini kan dalang profesional. Satu-satunya dalang mitra dari dalang maestro di Kerawang. Legend berarti Pak ya. Pak Kabit tadi disebutkan memang tidak mahal gitu kan. Animo masyarakat sebenarnya tinggi untuk melihat bahkan untuk menjaga ini. Kalau dinas pariwisata dan kebudayaan ya Kabupaten Karawang di Sparbud ini bekerja sama dengan komunitas atau tadi disebutkan ada Pepadi ya Pak ya. Nah ini seperti apa Pak? Nah, Pepadi ini adalah Persatuan Pedalangan Indonesia Kabupaten Karawang. Turunannya ada regulasinya itu ada keputusan Presiden nomor 22 tahun 2017 Jadi ditetapkan sebagai hari wayang pada tanggal 7 November, 7 hari wayang kita juga akan mempersiapkan hari wayang juga pada bulan November Nanti ada kolaborasi antara dalang wayang kulit dan dalang wayang kulit. Nah Pepadi ini mitra ini setiap kegiatan memang itu kita selalu bekerja sama dengan organisasi Pepadi. Dan kebetulan ketuanya saya sendiri. Jadi nyambung ya. Mitra ini sekretaris umumnya begitu. Seperti yang saya katakan tadi ini lengkap sudah ini sebenarnya narasumber kita. Karena yang teknis di lapangan, yang tahu lapangan ini adalah sebagai eksekutornya adalah Pak Iman. Nah, Pak Iman juga guru juga. Selain ngedalang jadi guru. Setiap Sabtu Minggu itu ada pelatihan dalang anak di sini. Ini Pak Iman yang ngedalangnya. Begitu sebetulnya yang mengajarnya. Bisa dibuka di jejak digital ya, di Kabupaten Karawang. Ini salah satu bentuk kolaborasi kita ya Pak ya, tentunya Mitra Surada tadi seperti disampaikan, ini juga Pak Kabin merangkap sebagai ketua Pepadi nih. Karena memang pada saat saya awalnya saya tidak mau untuk jadi ketua ya, didesak-desak sama teman-teman pedalangan. Saya harus tahu tentang cerita dalang. Dan sekali-kali saya harus latihan dalang. Karena walaupun bagaimana kan seperti itu Pak. Gitu. Baik Mitra Surada tadi juga disebutkan memang kolaborasi itu sangat erat. Karena dari Pak Kabir sendiri ini sebagai ketua. Tentunya tadi Pak mungkin Pak Dalang juga nanti menjelaskan tadi di sekolah-sekolah sebagai pembibitan juga terus dilakukan. Baik Mitra Surada sebelum kita masuk ke segmen selanjutnya kita nanti akan tanya lebih lanjut apa sih sebenarnya Bido Jakrama. Nanti akan kita tanyakan langsung kepada Dalang dan kita dengarkan dulu yang satu ini.